Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Cimahi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita berhadapan dengan berbagai pergumulan. Ada rasa takut, kekhawatiran, kekecewaan, kepahitan, bahkan keputusasaan. Kadang-kadang kita juga berhadapan dengan tekanan yang sangat berat yang membuat iman kita mulai goyah. Dan tidak jarang juga iblis memanfaatkan pergumulan kita itu, kelemahan kita, luka, ketakutan, dan tekanan hidup yang kita alami itu untuk menjauhkan kita dari Tuhan dan menjatuhkan iman kita. Oleh karena itulah Rasul Paulus dalam firman ini mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan orang percaya seperti peperangan rohani yang tidak mungkin kita hadapi hanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan. Karena itu, supaya kita dapat bertahan, kita harus menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan mudah jatuh. Mungkin kita bisa kuat ketika keadaan baik-baik saja. Tetapi ketika masalah datang, kita mulai goyah. Ketika doa belum dijawab, kita mulai kecewa. Ketika dicobai, kita mulai kompromi dengan dosa. Ketika disakiti, kita juga mungkin ingin membalas. Oleh karena itulah, firman ini mengingatkan kita, jangan bertempur dengan kekuatan sendiri, tetapi berdirilah di dalam kekuatan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita sedang menghadapi peperangan yang tidak diketahui orang lain. Kita mungkin tersenyum di depan banyak orang, tapi hati kita sedang berjuang. Kita terlihat kuat, tetapi sebenarnya kita lelah. Jangan malu mengatakan, Tuhan, saya tidak kuat lagi. Sebab kekristenan bukan tentang menjadi manusia yang tidak pernah lemah, tetapi kekristenan adalah tentang mengetahui kepada siapa kita bersandar ketika kita lemah. Ketika kekuatan kita habis, kekuatan Tuhan tidak pernah habis. Ketika pikiran kita bingung, firman Tuhan akan memberi arahan kepada kita. Ketika hati kita takut, Tuhan akan tetap menyertai kita. Dan ketika kita merasa sendirian, kita diingatkan bahwa kita tidak pernah berjuang sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkanlah kekuatan dari Tuhan. Di dalam Tuhan kita pasti menang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan hingga saat ini dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau masih menyapa kami melalui firman-Mu hari ini, bahwa di dalam Tuhan kami akan kuat. Di dalam Tuhan kami akan menang melawan kekuatan-kekuatan duniawi. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu itu tetap mengingatkan kami supaya kami mengandalkan Tuhan. Kami tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Bapa di sorga, ketika kami lemah, kiranya Engkau menguatkan kami. Ketika kami takut, berikan keberanian. Ketika kami bingung dalam menjalani kehidupan kami, kiranya Engkau arahkan kehidupan kami. Dan ketika kami luka, kiranya Engkau memulihkan kami dan menghibur kami.
bahkan ketika kami dicobai. Biarlah kami tidak mau jatuh ke dalam dosa. Kiranya Engkau tetap menguatkan iman kami dan juga pelihara hati dan pikiran kami, supaya kami tetap setia mengikuti Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan kuatkan dan Tuhan berikan semangat serta pengharapan akan kesembuhan yang dari Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.